Pak Ali ini ketika memang majelis hakim berpijak kepada beberapa dasar. Pertama itu menurut Dr. Edward, Profesor Edward ya sebagai Wamen Menteri Hukum dan HAM saat ini mengatakan bahwa apabila ada keraguan atau ada dua pendapat yang bertolak belakang atau bersaling bersinggungan, maka polisi, jaksa, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa. Baik Pak Dian, untuk hasil sidang Pak Ali hari ini Pak, sidang apa dan sidang utama ini? Sidang Pak Muhammad Ali pada hari ini dengan agenda jawaban dari jaksa setelah pembacaan pledoi oleh penasihat hukumnya Bapak Muhammad Ali. Ya, setelah kita mendengar ya jaksa membacakan tanggapannya terhadap pledoinya penasihat hukum Bapak Muhammad Ali ini, kita menilai ada sifatnya berlebihan lah ya. Cuman itu sah-sah saja karena yang namanya jaksa siapa yang mendakwakan dalam hukum pidana ini, siapa yang mendakwakan dia membuktikan. Nah, di sini kan yang mendakwakan ke jaksa, kemudian yang menuntut jaksa. Jadi silakan jaksa membuktikan, tapi saat kita bantah semua bukti-buktinya, dia juga punya hak untuk membela apa yang telah dia tuntutkan atau yang dia dakwahkan kepada terdakwa atau klien kita. Nah, melihat itu, tadi mestinya rencananya saya akan menanggapi secara lisan apa yang telah disampaikan Bu Jaksa. Namun janggal rasa di hati, banyak hal-hal yang harus saya bantah, makanya saya minta waktu untuk menanggapnya secara tertulis supaya lebih jelas dan lebih tegas begitu. Data atau fakta baru yang kita dapat hari ini dari saksi, tapi dia tidak dijadikan saksi. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak dijadikan saksi? Karena saksi ini masuk ruangan saat pemberian saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi secara hukum memang dia tidak boleh menjadi saksi. Nah, saksi itu mengatakan bahwa setelah kejadian si korban atau Ebit ini melapor ke Polres. Dalam waktu 35 menit si terdakwa ini atau Muhammad Ali ini langsung ditangkap dibawa ke Polres dengan alasan dimintain keterangan, dan itu tidak pulang sampai hari ini. Nah, artinya kalau menurut saya yang namanya perkara 3351 ini mestinya kan harus ada lidik dulu, minimal periksa dulu saksi-saksi, barulah dia mengambilkan gelar perkara menetapkan tersangka. Nah, ini tidak ada lagi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita gitu kan. Kita harapkan Pak. Nah, harapan kita ya, kalau masalah tadi fakta-fakta tadi kan hanya bentuk, nanti akan kita sampaikan dalam pledoi, bentuk-bentuk yang kita duga adanya pelanggaran proseduran dalam penetapan tersangka dan bahkan mendakwah terhadap klien kita ini tetap kita masukkan sebagai bahan pertimbangan. Namun harapan kita kepada majelis hakim tetap dalam arti katanya konsisten, berada di tengah dan tidak berpihak, kemudian juga dapat memutuskan perkara ini secara objektif dan adil. Akan keadaan potensi bebas Pak Ali ini? Pak Ali ini ketika memang majelis hakim berpijak kepada beberapa dasar. Pertama itu menurut Dr. Edward, Profesor Edward ya sebagai Wamen Menteri Hukum dan HAM saat ini mengatakan bahwa apabila ada keraguan atau ada dua pendapat yang bertolak belakang atau bersaling bersinggungan, maka polisi, jaksa, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa. Nah, kemudian kita sudah uraikan semua dalam pledoi kita, dan dalam pledoi kita menuntutkan Pak Ali ini bebas murni atau bebas dari segala tuntutan. Namun ketika hakim berpendapat lain, kita mohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari segala tuntutan. Artinya apa? Kalau dia bebas murni, bahwa kesalahan Pak Ali tidak ada dan tidak terbukti. Tapi kalau dia lepas dari segala tuntutan, mungkin peristiwanya ada tapi bukan peristiwa pidana atau tidak bisa dituntut secara pidana gitu. Sarang hiu.